Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Ada survei yang menyimpulkan atau menyebutkan Anies Baswedan meraih elektabilitas tertinggi di simulasi Pilpres ini, Kang. Wah, dari mana tuh? Jadi elektabilitas Anies sebagai capres dalam simulasi Pilpres 2024 berada di urutan teratas. Ini dilakukan oleh surveinya ya, Indonesia Political Opinion atau IPO. Jadi dalam laporan surveinya yang bertajuk Persepsi Publik atas Kebijakan Politik Situasional dan Regenerasi Kepemimpinan 2024. Nah, jadi survei itu dilakukan periodenya nih, Kang. 23 Mei sampai dengan 28 Mei 2022. Nah, ini mengajukan 10 nama. Dalam survei itu 10 nama tokoh politik nasional sebagai capres. Ya. Nah, hasilnya Anies Baswedan meraih 26,92% suara responden jika pemilihan presiden dilaksanakan pada hari survei dilakukan. Jadi ini tertinggi. Urutan kedua ada Prabowo Subianto, 22,7% suara responden. Kemudian ada Ganjar Pranowo, 19,3%. Kemudian ada AHY, 10,6%, dan Sandi Uno 3,6%, Ridwan Kamil 2,8%, dan Puan Maharani 2,8%. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kira apa yang dimunculkan oleh IPO ini sejalan dengan survei yang kemarin kita bahas, kan? Ya, kita lihat ya datanya deh. Jadi kemarin tuh kan Anies popularitas tertinggi, yang kedua Prabowo juga ya kalau nggak salah. Prabowo. Ya urutannya kurang lebih sama. Atau bahkan kalau Ganjar itu yang ke-6 itu kan ya. Kasalip oleh Puan Maharani yang kelima. Itu popularitas. Nah, ini bicara elektabilitas. Elektabilitas ternyata hari ini sudah terbalik gitu, dan itu sesuai dengan prediksi kita dari minggu-minggu bahkan bulan-bulan lalu, Kang ya. Bahwa ini trennya adalah Anies Baswedan naik elektabilitasnya, Ganjar Pranowo turun, Prabowo di tengah-tengah stagnan gitu. Nah, dan ini lagi-lagi dibuktikan oleh surveinya IPO. Bahkan sudah menunjukkan posisi yang sebaliknya gitu. Sekarang Anies yang pertama, yang kedua Prabowo, yang ketiga Puan, yang ketiga Ganjar. Dan posisi Ganjar ini sangat boleh jadi akan terus turun, Kang. Tidak hanya di 3, tapi mungkin nanti ke-4, ke-5 dan seterusnya. Yang lain ini sudah mulai merangkak naik. AHY terus merangkak naik, Puan terus merangkak naik, apalagi Puan dengan mesin politik yang paling lengkap di negeri ini pasti bekerja sangat keras untuk terus memunculkan nama Puan. Saya kira hari ini PDIP sedang sangat bersenang hati melihat survei itu, karena mulai menunjukkan kenaikan Puan dan keturunan dan turunnya Ganjar Pranowo. Ini menjadi penting ya bagi partai politik sebagai acuan ya untuk memperbaiki masing-masing capres yang diusungkan. Iya, pasti. Yang inilah saya kira data yang dipegang oleh para partai-partai politik. Tentu di setiap partai politik mereka punya lembaga survei sendiri internal, tapi kan tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga survei. Dibutuhkan sudut pandang lain. Jadi untuk cross check gitu, untuk recheck gitu. Sehingga prinsip yang sering kita bahas, Kang, kalau satu itu belum bisa dikatakan apa-apa, tapi kalau dua mungkin masih kebetulan nih. Tapi kalau sudah ada 3 lembaga survei dengan background yang berbeda-beda menunjukkan hal yang sama, maka validitasnya itu menjadi sangat kuat sekali gitu. Nah, ini sebagai edukasi bersama bagaimana publik sebaiknya ketika mendapatkan informasi hasil survei yang dilakukan, kan banyak nih survei gitu loh. Terus bagaimana melakukan cross check gitu, membandingkan apakah survei ini benar dengan realitanya. Kalau publik masyarakat saya kira tidak perlu pusing dengan yang begini-begini, Kang. Mari kita beraktivitas sehari-hari seperti biasa saja. Kita terus mendoakan yang terbaik untuk para pemimpin kita. Tapi ini memang sangat diperlukan oleh para partai politik, oleh para organisasi relawan. Kemudian tentu di samping itu para pengamat politik akan terus melakukan kalkulasi-kalkulasinya sebagai masukan-masukan untuk para stakeholder yang terkait.
Nah, tentu bagi relawan Anies ini adalah kabar gembira yang tidak bisa dianggap sebagai sebuah euforia gitu. Ya. Ini data awal yang menunjukkan optimisme kita, dan ini akan terus, posisi Anies akan terus digoyang. Yang terakhir kan itu yang melibatkan FPI Reborn itu, di video sebelumnya udah kita bahas ya, bagaimana FPI Reborn diturunkan untuk menurunkan derajat Anies Baswedan. Maksudnya adalah yang tanpa ada proses kita ketahui di FPI ada dukungan ke Anies Baswedan. Anies Baswedan hari ini sedang dicap sebagai orang yang berlatar belakang dan atau dikelilingi oleh kaum radikal. Nah, ini kan premis-premis yang ngaco digabungin, sehingga diharapkan barangkali oleh kubu mereka ini kondisi yang minus digabungkan jadi sesuatu yang positif buat dia gitu. Sehingga tercaplah Anies Baswedan sebagai orang yang radikal, dikelilingi oleh orang-orang radikal. Padahal yang pertama FPI juga jelas tidak radikal. Radikalnya sebelah mana? Apakah orang bantu di kebencanaan itu disebut radikal gitu? Kecuali radikal pakai konsep definisi yang secara filosofis gitu, bahwa dia mencoba menyelesaikan persoalan dari akarnya, radik gitu kan. Maka itu bisa berlaku. Tapi kalau dengan frame radikal seperti hari ini ya tidak tepat. Anies Baswedan juga nggak ada bukti Anies Baswedan radikal. Dia menyetarakan pada seluruh umat beragama di Jakarta, bukan hanya masjid yang diberi bantuan, tapi gereja, vihara, dan yang lainnya. Kemudian pendekatan terhadap berbagai kalangan, profesi, latar belakang, semuanya disetarakan oleh Anies Baswedan. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh para pembenci Anies itu sia-sia, karena mereka menyerang sesuatu yang tidak ada datanya, tidak ada faktanya gitu. Tapi ketika bicara soal survei ini kan, apakah publik dibiarkan seperti itu saja untuk percaya? Karena kan kita melihat bisa jadi survei juga dalam rangka survei tertentu ya, walaupun tidak semua. Bisa jadi survei juga dilakukan dalam rangka untuk membuat framing dengan tujuan adalah pencitraan baik atau pencitraan buruk, kan begitu. Betul. Nah, ini menjadi bahaya buat publik ketika hanya dengan begitu saja percaya kepada survei, hasil survei yang dilakukan gitu loh. Pada kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Ya, itulah yang terjadi di Pilpres yang sebelumnya gitu. Bagaimana ketika kita melihat banyak keanehan, kok di lingkungan kita tidak seperti yang di data survei tunjukkan, tapi ujungnya hasilnya sama seperti survei itu. Sehingga ada sebuah perspektif yang menunjukkan ini memang sebuah rangkaian yang sudah dihitung, hasilnya harus seperti ini, itu ditarik mundur. Jadi bicaranya dari hasil, ditarik mundur prosesnya untuk mengarah ke hasil itu. Jokowi Ma'ruf ini harus menang, sehingga survei ini dibentuk untuk mengkondisikan para rakyat dan masyarakat Indonesia bahwa memang dari awal pun survei sudah menunjukkan kemenangan Jokowi Ma'ruf. Kemudian berlakulah teori penanaman ke alam bawah sadar. Terus menerus digecek hal itu, sesuatu yang tidak benar terus dimunculkan, dianggap benar, akhirnya menjadi kebenaran yang diakui atau minimal diyakini, padahal tidak sebenarnya gitu ya. Nah, itu banyak sekali, saya kira mayoritas melihat proses Pilpres kemarin seperti itu. Nah, ini yang hari ini harus kita hindari. Maka kalau saya tadi bilang apa yang harus rakyat lakukan, abaikan gitu. Abaikan itu dalam artian adalah jangan percaya gitu. Jangan percaya apapun hasil survei. Dengarkan saja orang-orang terdekat kita yang jauh lebih tahu, yang jauh lebih paham tentang kondisi yang sebenarnya. Jangan kita terjebak oleh hasil survei kemudian meyakini mempengaruhi kesadaran kita sampai masuk ke alam bawah sadar, terus kemudian kita ceritakan ke orang-orang. Nah, itu saya kira tidak perlu. Jadi termasuk untuk para pendukungnya Anies Baswedan, Kang. Bagi sahabat semua yang mendukung Anies Baswedan untuk menjadi presiden 2024, sebarkan, kampanyekan keberhasilan Anies Baswedan dalam prestasi-prestasinya, dalam penghargaan-penghargaan yang diterimanya dengan data dan fakta. Jadi itu hasil survei itu ya sudah hasil survei saja, biarkan saja itu berjalan gitu. Kita berpijak atas dasar keyakinan terhadap orang yang terbaik yang bisa memimpin negeri ini gitu kan. Jadi biarlah urusan hasil survei itu urusan partai politik, relawan, pengamat dan sebagainya.